Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Johann Ferdinand Weiss Heyer yang biasa kita sapa dengan nama Romo V. Halo Romo, apa kabar? Baik semuanya. Puji Tuhan Romo ya. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo V. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kepada kami pada hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkau menuntun kami pada pemimpin rohani yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga kami tidak disesatkan dengan berbagai macam pergunjingan orang. Semoga kami senantiasa merenungkan sabda Kristus Yesus Putramu dan percaya bahwa Dialah yang Engkau utus untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami dengan kekuatan iman kami menekuni pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, mencintai sesama. Demi Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 merupakan pekan biasa yang ke-27. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 7 sampai dengan 14. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 7 sampai dengan 14. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hal itu jelas, karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan, sebab tertulis, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan itu, supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya.
Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Agung dan semaraklah pekerjaannya. Keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Kepada orang takwa diberinya rezeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo V akan membacakan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang marilah kita menyimak pembahasannya dalam segmen pertama ini, yaitu pembahasan bacaan pertama dulu ya Romo ya. Dari bacaan pertama ini Romo, sebenarnya Rasul Paulus ingin memberikan kabar ataupun kepada kita semua memberikan pesan apa ya Romo ya? Yang saya tangkap dari bacaan pertama adalah Paulus mau menegaskan tentang ortodoksi. Pengajaran dasar yang penting bagi seorang Kristen. Dan pengajaran dasar itu adalah orang diselamatkan karena iman. Dan karenanya kemudian orang tidak perlu
kemudian menjadi khawatir, pusing, dan ragu. Apakah saya harus hidup dengan iman Kristus ataukah saya harus mentaati hukum Taurat? Kenapa? Karena dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Yesus sendiri sudah menjadi kutuk dalam hukum Taurat supaya kita diselamatkan karena iman. Kita telah ditebus oleh Kristus dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk itu sendiri. Sebab dalam hukum Taurat ada tulisan, terkutuklah mereka yang digantung pada kayu salib. Maka Yesus itu sudah terkutuk secara hukum Taurat. Namun dengan terkutuk dalam hukum Taurat itu, Yesus menyelamatkan kita karena iman. Sebab dalam kesempatan lain ada penegasan bahwa orang yang benar akan hidup berkat imannya. Sementara dasar hukum Taurat itu bukan iman menurut Paulus. Hukum Taurat itu mengembangkan ortopraksi. Jadi kamu harus berbuat sesuatu yang sudah dibuat dari dahulu-dahulu kala. Dari sejak zaman dahulu kamu buat itu saja. Kamu lakukan apa yang disebutkan dalam hukum Taurat, maka kamu akan selamat. Itu yang Paulus tidak suka. Karena orang bisa berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan imannya, tapi kelihatannya dia itu berbuat sesuatu yang baik. Padahal dasarnya bukan karena iman. Paulus mau menyebutkan bahwa iman itu yang menyelamatkan, bukan perbuatan yang kemudian bisa saja dilandasi oleh motivasi-motivasi yang tidak tepat. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus punya iman yang mantap. Kalau kita mau melakukan sesuatu, itu kita buat karena kita ada dalam iman Kristus. Perbuatan-perbuatan, tata cara kita beribadah bisa berubah-ubah. Pada zaman dahulu, zamannya Yesus belum lama naik ke surga, para rasul itu beribadah umumnya dengan cara seperti orang-orang Yahudi. Karena mereka sendiri kebanyakan Yahudi, mereka berdoa di sinagog-sinagog Yahudi. Lambat laun kemudian liturgi terbentuk dan tentu saja liturginya tidak sama dengan cara orang-orang Yahudi berdoa. Jadi dari sini perbuatannya sudah berbeda. Tapi iman yang mendasarinya sama, yaitu keyakinan akan keselamatan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang ini juga kita ada dalam pola tata ibadat, pola liturgi yang tidak sama dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu sebelum Konsili Vatikan kedua misalnya. Sebagai contoh, kalau Anda masuk ke gereja, pastor-pastor menyapa umat, menghadap kepada umat, lalu kemudian memimpin umat berdoa. Selalu kemudian kita bisa melihat wajah pastornya. Itu tidak demikian ketika Konsili Vatikan kedua belum dimulai. Pastor-pastor sepenuhnya sepanjang perayaan Ekaristi itu menghadap ke altar. Altarnya itu menyatu dengan tabernakel. Dan di situ kemudian mereka melakukan kurban, doa syukur agung, mengkonsekrir, dan seterusnya menghadap ke altar membelakangi umat. Umat jarang sekali bisa melihat pasturnya. Nah, ini adalah tingkah laku liturgi sebelum Konsili Vatikan kedua. Berbeda dengan yang sekarang. Namun, iman yang mendasarinya tetap sama, yaitu iman Kristus. Iman akan keselamatan Allah melalui Kristus Yesus, Sang Penebus kita. Itulah sebabnya kenapa kemudian Rasul Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus itu telah menyelamatkan kita dan menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Dia, supaya kita dibebaskan dari berbagai macam ikatan yang membatasi perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang kita buat dengan iman Kristus bisa semakin berkembang, bisa semakin tereksplorasi.
Karena manusia bagaimanapun ada dalam perkembangan yang demikian itu. Itu saya kira pesan yang bisa kita terima dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia dalam bacaan pertama, Bu Pauline. Nah Romo, dari segala penjelasan yang Romo paparkan tadi, apakah ada kaitannya dengan bacaan Injilnya Romo? Ya ada. Jadi dalam bacaan Injil ada kata-kata yang juga mengakar dari pengalaman-pengalaman perjanjian lama. Misalnya kata-kata Beelzebul. Apa itu Beelzebul? Dalam kasanah hantu-hantu di Indonesia kita nggak mengenal Beelzebul. Yang kita kenal dalam kasanah hantu-hantu di Indonesia tuh kuntilanak ada, genderuwo ada, apa lagi Bu? Kolong wewe, terus apa lagi? Hantu pocong. Apalagi Bu yang hantu-hantu yang Ibu tahu? Nggak tahu Romo. Hah? Sudah Ibu disebutkan semua. Nggak tahu tentang hantu. Sudah disebutkan semua tadi sama Romo. Dracula. Apalagi begu ganjang. Iya. Apalagi Bu hantu-hantunya? Tuyul. Ya. Nah, orang Indonesia nyaris nggak mengenal apa itu Beelzebul. Tapi kalau kemudian kita menggali tentang Beelzebul ini kata-kata ini muncul dari wilayah perjanjian lama. Beelzebul adalah tokoh dewa zaman orang-orang Filistin. Jadi ini adalah tokoh dewanya orang-orang Filistin. Beelzebub atau Beelzebub. Beelzebul sendiri artinya adalah dewa lalat. Gitu, dewa lalat. Seperti itu, dewa untuk para lalat. Saya nggak tahu kenapa itu disebut sebagai dewa lalat. Mungkin itu sebagai suatu kata-kata yang mau menunjukkan bahwa inilah adalah dewa kejijikan. Jadi kata-kata itu diungkapkan oleh orang-orang Israel yang kemudian menempati Kanaan, tanah yang didiami oleh orang Filistin sebelumnya. Karena orang Filistin menyembah Baal. Baal itu artinya Tuhan, dan Baal Sebub atau Baal Sebul itu artinya ya tadi itu dewa lalat itu seperti tadi. Nah, namun juga bisa berarti dewa surgawi juga bisa. Baal Sebub itu bisa juga berarti dewa surgawi. Nah, mana yang lebih tepat ya, silakan Anda gali sendiri tentang perbedaan pengertian dewa lalat dan dewa surgawi itu silakan cari sendiri. Saya mau menggalinya pada hal yang sedikit berbeda. Ya, Beelzebul ini kemudian disebutkan berasal dari malaikat yang kemudian diusir oleh Allah, dan keberadaannya seringkali dipersonifikasikan dalam wujud bintang kejora. Ya itu planet Venus karena kecerahannya itu. Maka lambangnya itu adalah pentagram segi lima, bintang pentagram, bintang segi lima itu ya. Kenapa? Karena bintang segi lima itu adalah lambang bintang kejora ini, lambang planet Venus ini. Sebab planet Venus itu kalau kemudian orang menelusuri perpindahan posisinya setiap malam pada jam yang sama, maka kalau dibikin titik-titik, malam ini ada di sini, malam berikutnya di sini, terus saja sampai saya lupa itu dalam rotasi berapa tahun, mungkin sekitar 8 tahun, itu planet Venus akan membentuk perpindahan posisinya itu. Kalau ditarik garis dari titik-titik perpindahannya itu akan membentuk bintang pentagram sempurna, bintang segi lima yang sempurna gitu. Maka bintang segi lima itu menjadi lambang si Beelzebul ini atau dewa Baal ini. Nah, dalam kasanah Kristen yang umum kita kenal, malaikat yang kemudian menentang Allah dan diusir sampai ke bumi itu namanya Lucifer. Gitu, seperti itu. Jadi Beelzebul itu
sama dengan Lucifer. Dan menariknya Beelzebul itu terkait dengan segala dosa yang isinya itu penindasan dan kekerasan atau trik atau tipu-tipu yang dibuat oleh setan untuk kemudian menggoncang atau menindas rakyat lewat tangan si tirani. Karena dewa ini merangsang orang untuk kemudian melakukan tindak-tindakan yang koruptif, yang korupsi, misalnya mengambil uang dengan cara memanfaatkan kekuasaan, lalu kemudian memanipulasi suasana hati orang, mendorong orang untuk masuk dalam percabulan dan seterusnya. Jadi dewa ini juga kemudian membujuk tirani-tirani, penguasa-penguasa masyarakat setempat untuk kemudian muncul sebagai pribadi-pribadi dengan ego yang besar dan menimbulkan perpecahan di antara rakyat sehingga menghancurkan rakyat dan masyarakat di suatu bangsa. Jadi dewa ini dewa yang menimbulkan kerusakan besar karena menimbulkan suasana hati kebencian, suasana hati dengki, suasana yang kemudian membangkitkan dendam, memanipulasi cinta kasih dalam bentuk nafsu-nafsu seksual, memanipulasi pemenuhan dan gairah orang untuk membangun kesejahteraan dengan ilusi untuk merampok, melakukan manipulasi keuangan masyarakat, pencurian besar-besaran, tindakan-tindakan yang merugikan negara dan masyarakat pada umumnya. Jadi kenapa ini kemudian bersambung dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia? Karena tindakan-tindakan yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip dipengaruhi oleh Beelzebul ini juga kemudian bisa memunculkan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya baik. Tapi karena sifatnya yang manipulatif, perbuatan-perbuatan itu akan membawa orang pada kehancuran masyarakat yang lebih besar. Seperti itu. Suatu perbuatan seolah-olah baik, padahal isinya adalah suatu tindakan yang manipulatif, merekayasa kebaikan untuk keuntungan pribadi, untuk kerakusan orang-orang tertentu, untuk menindas dan memperdaya kebanyakan orang lainnya. Itu menyambungnya. Itu ya, Romo ya. Dan jadi sekarang Beelzebul itu katakanlah dewa manipulatif. Dewa yang kemudian bisa memalsukan kebenaran. Sesuatu yang baik kelihatannya, tapi di balik itu ada tujuan-tujuan yang sifatnya manipulatif atau kemudian memanfaatkan situasi-situasi yang baik itu untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya. Gitu. Luar biasa Romo, kita jeda sebentar ya Romo ya. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Johann Ferdinand Wesheyer dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Dan sekarang kita memasuki segmen kedua nih Romo. Ya. Untuk segmen kedua ini kita menjelaskan tentang Injil ya Romo. Tapi bisakah Romo sebelum menjelaskan Injil, Romo mengulang kembali apa yang sudah dipaparkan dalam segmen pertama tadi Romo? Ya, Paulus menegaskan kepada kita untuk mempunyai dasar iman yang teguh. Dasar iman akan Kristus Yesus
dalam ajarannya untuk mencintai sesama. Dan untuk menegakkan hal itu, kita tidak perlu ragu kalau kemudian dalam perjalanan kehidupan kita melakukan tindakan-tindakan yang penuh inspiratif, yang mungkin tidak terlalu sesuai dengan adat atau kebiasaan setempat. Yang penting tindakan itu secara tulus dan murni didasarkan oleh motivasi iman Kristus, dan bukan satu tindakan untuk memanipulasi kebaikan masyarakat untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus kemudian dengan tekun dan tulus melihat ke dalam nurani kita, melakukan perbuatan-perbuatan baik atas dasar iman Kristus. Dan untuk bacaan Injilnya, Romo, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan di sini? Ya, menarik sekali bahwa apa yang Yesus buat hari ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tidak semua orang bisa mengusir setan. Namun Yesus kali ini mengusir setan. Dan daripada suatu pujian akan kebesaran serta kemuliaan Allah, malahan Yesus mendapat suatu kritik dan tuduhan yang menyakitkan. Yesus hari ini dituduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Seperti tadi saya telah jelaskan, Beelzebul adalah dewa-dewa zaman kuno sebelum orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan, masuk ke Palestina. Ini adalah dewa orang-orang Filistin. Dewa yang kemudian dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai dewa kejijikan. Tadi saya katakan namanya berarti dewa lalat, atau kemudian bisa juga disebut juga dewa surgawi dalam bahasa aslinya, bisa juga demikian. Jadi arti Beelzebul atau Beelzebub dalam bahasa asli itu juga ambigu seperti tadi saya telah jelaskan. Nah, umumnya Beelzebul ini merasuk di kalangan tiran-tiran, di kalangan orang-orang yang mau menjadi tirani. Tirani adalah orang yang menggunakan karismanya secara keras kepada pengikut-pengikutnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang yang melakukan penindasan dalam pemerintahan masyarakat untuk kemudian menghasilkan kesejahteraan bukan untuk rakyat tapi untuk dirinya sendiri. Ini adalah tiran, dan Beelzebul itu identik dengan orang-orang di belakang tiran-tiran yang menguasai masyarakat. Identik dengan penguasa-penguasa yang koruptif dan manipulatif, yaitu orang-orang, aktor-aktor politik yang melakukan pencitraan, tapi maksudnya bukan untuk kesejahteraan masyarakat, sebaliknya untuk memanipulasi mereka, membuat mereka itu tertipu dengan penampilan baiknya, membuat mereka itu merasa kagum dengan hal-hal yang telah dilakukannya. Sebaliknya, di balik itu semua, rakyat dijebak untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan aslinya, yaitu memperkembangkan kekayaan, memperkembangkan kekuasaan dia, memperkuat posisinya untuk bisa menjamin teman-temannya, kolega-koleganya terus-menerus bisa korupsi dengan aman dan tentram. Nah, ini menarik sekali bahwa di pertengahan bulan Oktober ini, saat kita sudah mulai dengan kampanye-kampanye, lalu kemudian muncul pesan-pesan seperti ini. Tapi saya tidak akan membahas sama sekali kaitannya dengan pilih siapa pada saat seperti ini, harus pilih presiden ini atau harus presiden itu. Saya tidak akan membahas hal itu. Saya kemudian mau melihat dari sisi Yesus, sang pembuat mukjizat, pengusiran setan, tapi diserang oleh orang-orang yang menuduh dia memakai kuasa Beelzebul. Ketika orang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, sedikit banyak orang ini sudah mengerti atau mengetahui siapa Beelzebul itu. Sehingga kemudian mereka bisa menuding Yesus mengusir setan menggunakan kuasa Beelzebul, yaitu orang-orang yang tentu saja dekat dengan kekuasaan, dekat dengan orang-orang yang menjalankan suatu
pemerintahan rakyat atau suatu kepemimpinan terhadap rakyat atau umat beriman Yahudi pada zaman itu. Maka tidak heran yang menuding Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul bukanlah rakyat jelata, bukan umat biasa, tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tentunya ini adalah orang-orang yang penting sekali mempunyai posisi dan mempunyai kedudukan di dalam Sanhedrin, yaitu lembaga keagamaan Yahudi. Bahwa dia diakui sebagai tanda kutip tokoh agama yang resmi menurut Sanhedrin. Tokoh agama yang disahkan atau legal atau kemudian tidak bercacat menurut Sanhedrin, lembaga keagamaan Yahudi itu. Nah, orang-orang ini tentu merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Yesus mengusir setan, sementara tidak banyak ahli Taurat atau orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama Farisi punya kemampuan yang sama. Tidak banyak orang-orang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan mungkin tidak ada sama sekali kecuali murid-murid Yesus tentu saja. Maka orang-orang ini sangat terganggu. Mereka kehilangan pengikut satu persatu. Mereka kehilangan kepercayaan publik. Karena apa yang mereka lakukan mungkin dengan kehadiran Yesus terbukti kelakuan mereka itu manipulatif. Hanya untuk mengembangkan kesejahteraan diri sendiri. Hanya untuk memperkembangkan kepentingan diri sendiri. Yesus secara telak menuding mereka, ya. Yesus bertanya kepada kita, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan?" Ketika Yesus mendengar ada orang menudingnya dengan tuduhan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, Yesus kemudian balik bertanya, "Kok tiba-tiba kamu mengatakan saya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul? Lalu selama ini, kalau kamu mengusir setan dengan kuasa apa?" Yesus justru mau mengatakan bahwa Beelzebul, setan-setan itu tidak terpecah belah. Mereka bersatu. Mereka bersatu untuk menggulingkan kebenaran. Mereka bersatu untuk mengenyahkan cinta kasih. Mereka bersatu untuk mengobarkan kebencian. Mereka nggak suka kedamaian. Mereka nggak suka orang-orang itu baik-baikan satu sama lain. Mereka tidak suka orang saling silaturahmi. Mereka tidak suka orang itu mengabaikan perbedaan dan kemudian mengembangkan persaudaraan. Mereka nggak suka. Mereka ingin orang itu saling bertikai. Orang itu saling mengacuhkan satu sama lain. Mereka ingin orang itu saling mencurigai. Orang saling menghina, orang saling merendahkan. Karena dengan demikian, mereka bisa mendapatkan keuntungan. Kalau semuanya bersatu, semua menghargai semua, mereka nggak dapat keuntungan. Kelompok-kelompok mereka dibangun karena mereka menjelekkan kelompok lain, sementara kelompok saya itu baik-baik gitu. Mereka memperkembangkan kesejahteraannya dengan cara demikian, dengan cara menghancurkan yang lain. Ini yang kemudian ditentang dan dituding oleh Yesus. Yesus sendiri mengkritik keras praktek-praktek seperti itu. Malahan dia kemudian dengan tegas, "Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya." Yesus dengan tegas mengatakan, apa yang aku lakukan adalah dari Allah. Karena aku mengumpulkan yang tercerai-berai. Aku mengumpulkan mereka dalam kedamaian. Aku mau mengembalikan mereka pada fitrahnya sebagai citra Allah. Tapi kalau kamu mencerai-beraikannya dengan segala macam tuduhan yang tadi dijelaskan, bahwa Yesus adalah menyembuhkan, mengusir roh jahat dengan kuasa Beelzebul, itu artinya mereka sendiri
ada dalam kuasa Beelzebul dan ingin kekacauan, ingin umat Allah ini tercerai-berai, kuasa Allah tidak tersampaikan dengan baik. Karena kalau kuasa Allah turun dalam karya Yesus, maka mereka kehilangan pengikut, mereka kehilangan rezeki dari itu. Maka dengan demikian Yesus sudah menegaskan bahwa kamu tidak berjalan bersama-sama dengan aku. Ketika kamu menuding aku, ketika kamu mencurigai aku, ketika kamu mengatakan perbuatan-perbuatan yang aku perbuat adalah karena kuasa Beelzebul, berarti kamu melawan Allah sendiri. Karena kamu tidak menginginkan keselamatan bagi umatmu, kamu tidak menginginkan keselamatan bagi rakyat masyarakat Yahudi zaman itu. Kamu ada dalam kuasa kegelapan. Yesus mau mengatakan itu secara terus terang. Itu yang bisa kita sampaikan saat ini. Menarik sekali Romo, luar biasa tadi apa yang Romo paparkan. Dan sekarang Romo, untuk keterkaitannya tadi sudah juga dijelaskan dalam segmen pertama ya Romo ya? Iya. Apa yang bisa ditarik dari benang merah kedua bacaan ini pada hari ini Romo? Hari ini kita kembali mengarahkan hati kepada iman Kristus. Kita mau melihat pada inti dan kuasa ajaran Kristus. Kasihilah sesamamu manusia. Ketika Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, yang kita pikirkan dan kita bayangkan adalah manusia satu sama lain punya banyak perbedaan. Punya banyak hal yang tidak seragam. Jelas-jelas saya dengan Bu Pauline ini berbeda 180 derajat. Ya, kacamata Bu Pauline itu tebel banget, saya tipis banget. Ibu Pauline itu perempuan, saya laki-laki. Bajunya Bu Pauline putih bersih, saya batik hitam dengan corak totol-totol warna kuning. Itu beda banget. Bahannya juga beda. Ibu Pauline bajunya bersinar-sinar. Saya bajunya itu kelihatan lusuh, kelihatan tua. Tapi kalau orang punya kasih, orang punya semangat Allah dalam dirinya, yaitu semangat mencintai sesama, semangat mengapresiasi karya dan ciptaan Allah, maka ketika orang menemukan ada 80% perbedaan saya dengan dia, saya masih melihat 20% kesamaan. Saya masih melihat sebagian kecil keserupaan kita dengan pribadi-pribadi lain. Dan itu yang menjadi dasar bagi kita untuk semakin mengenal, untuk semakin bersaudara, untuk semakin menjalin kerjasama, untuk semakin kemudian membangun kedamaian. Tapi kalau sebaliknya, kita dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa-kuasa yang bukan Allah, jangankan 80% perbedaan, 1% kesalahan orang sudah bisa kita besar-besarkan sebagai satu jalan dan alasan untuk membenci dia, untuk tidak mau bergabung bersama dia, untuk tidak bersahabat dengan dia. Bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim, untuk bisa menghilangkan dia dari kehidupan, seolah-olah kita adalah pemberi kehidupan baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita kembali pada jalan keselamatan Yesus Kristus. Ketika ada cinta kasih, kita diundang untuk melihat sekecil apapun kesamaan kita dengan pribadi-pribadi, dengan alam semesta di sekitar kita. Dan kita lihat dari kecilnya kesamaan kita itu, dari sedikitnya hal yang membuat kita serupa dengan hal itu, sebagai kesempatan untuk membangun relasi yang damai, membangun relasi yang bersahabat, membangun relasi yang memperkembangkan,
dan semakin memuji serta memuliakan Allah Sang Pencipta. Amin. Sekarang kita sudah di penghujung acara nih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Dan sebagai akhir dari acara ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dan setelah itu dilanjutkan dengan berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo V. Oh ya, ini saya mau tambahkan sedikit ini. Ini kan tanggal 12 Oktober kan? Ya, betul Romo. Besok tanggal 13 Oktober itu adalah hari yang luar biasa penting. Iya, Romo. 13 Oktober 1917 adalah penampakan terakhir Maria di Fatima, Portugal. Iya. Dan besok ini di Taman Mini Indonesia Indah, Gereja Katarina akan merayakan pesan atau penampakan terakhir Maria di Fatima pada tahun 1917 itu dalam peringatan 101 tahun penampakan Maria Fatima. Dan 1 tahun gerakan doa Immaculata, gerakan yang mengundang kita untuk berpartisipasi dalam devosi pemulihan setiap Sabtu pertama di Gereja Katarina Taman Mini Indonesia Indah. Maka saya mengundang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di seluruh Nusantara, kalau Anda sempat datang ke Jakarta, mampirlah ke Taman Mini Indonesia Indah, Gereja Katarina. Jam 8 pagi besok kita akan merayakan peringatan 101 tahun penampakan Maria di Fatima dan 1 tahun gerakan doa Immaculata bersama dengan Monsinyur Ignatius Suharyo, Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta, dan para imam yang selama ini melayani gerakan doa Immaculata dalam doa rosario, pengakuan dosa, peziarahan bersama dengan Maria, dan terus-menerus mengundang kita untuk masuk dalam kekudusan. Selamat datang besok 13 Oktober 2018 di Gereja Katarina Taman Mini Indonesia Indah jam 8 pagi. Besok Sabtu ya Romo ya? Ya. Ya. Sekarang kita tutup dengan doa nih Romo. Ya. Setelah itu dilanjutkan dengan berkat kasih karunia Tuhan. Ya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur Engkau telah memberikan kepada kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang mengobarkan cinta sebagai daya gerak kami melakukan perbuatan-perbuatan baik. Cinta yang menjadi cara pandang kami melihat pribadi-pribadi dan alam semesta di sekitar kami. Sehingga kami melihat dalam berbagai macam ciptaan yang berbeda, kami menemukan bahwa kami sama-sama diciptakan oleh-Mu ya Allah. Oleh karenanya kami merasa terlibat untuk menjaganya, melestarikan alam semesta ini bagi kemuliaan nama-Mu dan juga bagi kelestarian hidup di bumi ini sendiri. Kami juga bersyukur karena kemudian kami menjadi tergerak lagi untuk menyapa orang-orang di sekitar kami sebagai saudara. Karena kami mengakui Engkau sebagai Bapa dari semua manusia di bumi ini. Semoga kami bisa sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tergerak oleh cinta kasih Putra-Mu. Dan dengan demikian menjadi putra-putrimu yang sejati, yang mengobarkan kasih-Mu dan keselamatan-Mu dalam diri setiap orang yang kami jumpai. Kami bisa melihat dalam diri mereka berbagai macam kesempatan untuk memperkembangkan kasih dan kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang maha besar dan mulia. Kami doakan ini dengan perantaran Kristus penebus dan penyelamat kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat dan perlindungan Allah, cinta dan kasih Kristus, rahmat dan kekuatan Roh Kudus beserta saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, orang benar akan hidup berkat imannya.
Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Johan Ferdinand Weisheyer pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. segalanya, bentuklah aku
Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka,
pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena